Dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi, statement saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong, yakni ternyata ijazah itu bisa ditunjukkan oleh proses gelar perkara khusus, tidak semuanya harus ke persidangan. Tapi sekali lagi, menunjukkan barang bukti tadi bukan berarti mengakui keabsahan barang bukti tadi, karena proses keabsahan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu kami menunggu proses persidangan setelah segala proses dan tahapan prosedur di tingkat penyidikan ini menjadi lengkap dan sempurna. Dan kami tadi sempat ditanya di dalam, ada proses untuk mengajukan pra peradilan, kenapa tidak ditempuh? Saya jawab begini tadi, setiap hak yang melekat pada setiap warga negara itu boleh setiap warga negara menggunakannya atau tidak menggunakannya. Hak mengajukan pra peradilan ya hak dari tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hak untuk mengajukan gelar persangka juga hak dari tersangka atau kuasanya atau masyarakat yang mengajukan dumas. Karena itu hari ini kita mengajukan proses gelar perkara bukan berarti mengesampingkan prosedur pra peradilan, itu juga masih kita pertimbangkan. Tetapi tadi kami menegaskan, kalaulah proses gelar perkara khusus ini bisa menyudahi proses penyidikan ini, ada evaluasi di internal polisi, bahwa ada seorang tersangka, ditetapkan tersangka tapi belum pernah diperiksa dan itu menjadi cacat formil, tentulah koreksi melalui institusi Polri secara internal ini jauh lebih baik ketimbang dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Dan itu tentu kami sampaikan tadi untuk menguji apakah setelah dibentuk tim reformasi Polri atau komisi reformasi Polri ada perbaikan internal Polri, dan diantara parameter perbaikan itu ketika ada tahapan proses dan prosedur yang cacat dalam penetapan tersangka ini, jadi institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa melakukan evaluasi secara internal tanpa perlu dipaksa melalui putusan pra peradilan. Itu pengantar dari kami, silakan Bung Gabur kalau ditanya. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada dua ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah Sarjana Kehutanan UGM. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon, sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak gitu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh meraba, ya. Jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada dua. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sueker, dan kemudian ada Lecumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir.